Dan di sisi lain ya dia benar-benar harus bisa di-cover nih, makanya kayaknya Kufra di sini atau Badang mungkin bisa nanti ditugaskan untuk menjaga lini belakang dan satunya yang memulai inisiasi. Dan inilah dia 10 pilihan hero di game yang keempat. Match point untuk Kagendra dan satu lagi kemenangan yang mereka butuhkan untuk bisa membawa satu match win di progressive round yang pertama atau justru Dewa United Heka yang akan menyaman keadaan dan menuju ke game yang kelima. Dan Lim, untuk dua draft yang dibawakan ke arah mana nih untuk di game yang keempat, Lim? Gue ngeliat Kagendra sebenarnya, tapi kalau Fanny-nya ternyata ya nggak sesuai ekspektasi, ya udah 2 sama berarti. Menarik. So tanpa berlama-lama inilah dia game keempat. Match antara Kagendra versus Dewa United Heka. So enjoy the game. Dan kita lihat ini untuk di awal game ya lagi-lagi dengan Teresa yang memang bisa dibilang jarang banget di-pick sih. Kalau nggak salah baru 2 kali muncul, 1 kali menang dan 1 kali kalah. Ini yang bisa jadi opsi kah untuk memang mengunci adanya hero-hero fighter yang dibawakan dari Dewa United Heka seperti Badan dan juga Kufra. Ya memang kalau misalnya mau ngunci ke arah Lancelot, di sini Lancelotnya bebas, tapi lini lainnya loh. Seperti mid lane-nya X-Ryuzi yang menggunakan Vexana, juga Hehe yang menggunakan Beatrix itu bakal jadi target utama yang tepat nih untuk diganggu sama Gisao dengan penalty zone-nya, Lim. Mungkin gue rasa ini sebagai Badan aja sih Terisnya. Karena kalau ya stun balik lagi itu susah banget bahkan kalau mau nge-stun ke arah Lancelot. Jadi dia akan ada di depan. Soalnya ketika Teris di depan, orang tuh bakal pikir 2-3 kali untuk komit ke arah Terisnya kan. Sekeras itu memang Teris lah. Jadi kayak sayang banget ngebuang Tyrant Rage, sayang banget ngebuang Fist Break. Jadi bener-bener akan dibebasin. Nah, kadang ketika bebas kayak gitu, Exor kena poke damage yang lumayan sakit sebetulnya. Nah, ketika midnya berani rotasi, harus tahu nih poin rotasi mid lane ke gold lane itu bukan dapetin kill doang. Sekedar poke damage aja menangin darah itu udah untung. Dan lihat gimana Alexander juga ngasih poke damage yang masif ke arah Frenzy. Terlihat di area XP, bakal cukup aman harusnya untuk Gisao bisa lebih cepat fast clear dibandingkan dengan Badang yang dibawa dari Dewa United Heka, debut pick juga dari Badangnya tadi, dan juga Gisao serta Nanjet justru yang baru kali ini menggunakan Fanny, Lim. Tapi entah kenapa data dari Dewa United Heka sepertinya tahu deh bahwa Fanny juga bakal jadi teror yang menyeramkan untuk teman-teman dari Dewa sehingga mereka menghilangkan itu di beberapa game sebelumnya, Lim. Itu yang gue bilang tadi, gue pun gak punya data nih untuk Nanjet sekuat apa. Tapi yang pasti setup turtle dimulai Dewa kali ini akan coba untuk counter setup. Dan Boskit sudah mulai cukup babak belur ya. Ini bakal cukup sulit sebenarnya untuk trigger. Penalti zone flicker yang dibuka. Menangkap 2 dan itu dia momentum yang aku nantikan. Ada face crack. Inisiasikan dari KZ. Katrus masih bisa dikejar. Nanjet join in dan sekarang Alexander jadi korban. Selanjutnya kena 4 player yang harus hilang di depan mata di sana. Satu persatu dicabut nyawanya oleh Kagendra beserta dengan Turtle menjadi flop untuk awal game Dewa United Heka, Lim. Itu dia yang ditunggu-tunggu, bukan nangkap Lancelot tapi nangkap yang lain. Zaman Force di bagian top lane. Mereka cuma untuk dapetin keuntungan lagi. Tapi ya ngebuang satu resource yang mahal tadi, flicker dari Gisao. Sekarang Badang yang akan tertinggal dari rotasinya. Kita lihat dari tayangan ulang. Ini yang gue maksud. Kalau memang nggak bisa nangkap Lancelot ya nggak apa-apa, tangkap aja yang lain. Teamfight aja untuk mancing aja teamfight ke tempat yang enak untuk Fanny-nya. Tapi dari Nanjet, gue oke juga sih ngeliat Fanny-nya dia tahu gimana caranya untuk ngambil kill di area-area yang sempit. Targetingnya juga bagus. Plus, turtle pertama tadi untuk Fanny, ini bikin snowball Fanny harusnya tuh ekstrim banget. Fanny nggak dapat turtle aja, jadi bisa snowball. Tapi another kill. Tapi lagi-lagi lihat ada kejutan yang diberikan oleh Gisao. Di mana-mana selalu ada penalti zone yang memang menghantui dan itu Boskit yang dituju. Gak peduli siapapun yang terlihat. As long as bisa connect dari penalti zone-nya itu akan bisa dimaksimalkan juga. Dan ingat, yang tadi Lim bilang benar sekali, di mana Fanny di sini udah benar-benar dapetin scaling yang sangat luar biasa ya. Dari total 5 poin kill, 2 poin kill dia kantongi dan 2 assist sisanya. Ini yang membuat harusnya dari awal game Nanjet akan jauh lebih diuntungkan untuk bisa ngasih tekanan terus-menerus ke arah teman-teman dari Dewa United Heka. Di sisi lain Gisao juga nggak kerepotan nih untuk head to head dengan Badang yang memang dari ability untuk clear minionnya nggak akan semudah Teresa sih untuk bisa fast clear. Ya. Kelihatan banget ya. Cara menangin dari XP adalah menangin jalan. Tapi hey. Nah kok di burst? Ini yang overturn dan hey masih bisa lolos tapi nggak lolos dari jangkauan Nanjet dengan steel cable-nya.
Dan inilah dia yang memang kita saksikan. Dimana Nanjet tapi tertangkap Tyrant Fringe. Revitalize. Nanjet satu hit terakhir. Skill Keppel masih on point untuk bisa menghindar dari mautnya. Dan cover yang begitu mahal. Di bagian belakang ada Katzy yang memang menghantui tapi nggak menemukan Fanny. Katzy membayang-bayangi area Bash. Tapi nggak ada target yang terlihat. Dan sekarang terpal kedua sudah mulai hadir. Nanjet sudah mulai follow up juga ke area Turtle. 1 melawan 3. Alexandra harus sudah mulai aware karena damage dari Gizao memang cukup merepotkan untuk bisa menerima pokingan damage. Katzy masih gagal untuk bisa menangkap Fanny tapi Tyrant revenge dan tercuri. Turtle kena dari Alexandra. Memang ada point kill, balasan diterima 2 member hilang bahkan 3 sekarang 1 persatu di absen dari double kill untuk seorang Frenzy dan Katzy juga masih tertinggal. Ada head to head dengan Frenzy tapi untungnya ini masih dimenangkan oleh Kagendra dan lihat full gold plating yang bisa didapatkan. Oh enggak, ternyata udah menit 5. Tapi Exor fokus karena auto terbitin dan menjadi space untuk Kagendra dapatkan di menit kelima nantinya, Lim. Wah ini rugi banget sih, jauh banget nih kerugian dari Dewa nih. Mereka paksa banget untuk dapetin turtle. Yang dimana tadi turtle-nya pun nggak bisa balikin kerugian mereka. 4.000 gold loh di menit yang kelima, ini nggak main-main. Ini perbedaan gold yang jauh banget. Sementara gue ngelihat dari gerakannya Alexandra, ini masih on point kok. Levelnya pun masih terbilang unggul. Tapi hey, burst damage masih selamat. Itu mengejutkan ya lagi-lagi. Ini yang dari tadi kita nggak lihat sebenarnya untuk Kagura. Mungkin targeting di game sebelumnya belum tepat ya. Atau bisa dibilang juga masih belum berhasil maksimal gitu. Tapi sekarang Daniel ngasih terus-menerus tekanan yang ngebuat Hey-nya jauh tertinggal dari Exor. Perbedaan 1 level. Dan bahkan di bagian atas dikenain pressure terus-menerus yang membuat Dewa sekarang harus bermain di dalam zona amannya 1 versus 1. Nanjet lagi memberikan damage output antara guard, tapi cover yang dilakukan dengan Beast Break combo dengan Nibiru's Patient belum ada follow up tapi Nanjet datang dengan double kill in and out yang begitu indahnya. Beserta dengan turret di bagian top lane yang turut dikantongi oleh Kagendra membuat sekarang Dewa United semakin tenggelam di dalam bayang-bayang Kagendra. Bahkan 0 point kill hingga di menit yang ke-6, Lim. Itu dia dengan Lancelot ya. Yang tadi kita udah bahas nih, oh Lancelot lawan apa nih? Bisa pakai Joy, bisa pakai Fanny nih. Udah benar-benar terbaca dan gua rasa Dewa pun udah baca itu. Makanya Dewa udah siapin kayak Kufra, dia udah siapin juga kayak Badang. Tapi ya gimana? Kalau misalkan kalah snowball di awal, Fanny mau diapain pun tetap akan keras dan tetap akan sakit. Dari tadi nih Revitalize-nya Frenzy juga bahaya banget nih. Selalu bisa unggulin tim fight-nya dan Turtle terakhir harusnya bisa didapatkan secara free. Wah, ini sih bakal cukup repot ya. Karena overall game ini udah dipegang kendalinya penuh oleh Kagendra sih. Dari semua lane kita bisa bilang semuanya dimenangkan oleh Kagendra. Dari Haritnya, dari Terizlanya. Dan sama ini yang bakal jadi PR berat untuk Dewa United TK. Meskipun mereka bawa high ground defense yang cukup kuat dengan Vexana dan juga Beatrix. Tapi ada players head to head by GoPay di mana kedua belah gold laner di sini yang ada statistiknya, Lim. Wah, ini KDA-nya turun jauh ya dari Hey ya. Ya dari GPM-nya menang memang, tapi kalau ngelihat dari aktifnya itu lebih aktif dari Hey dari Kagendra. Oh, ada pick off, tapi lagi-lagi Nanjet gak ada yang mudah untuk bisa memberhentikan laju dari Nanjet. Sejauh ini kita bisa bilang Nanjet masih belum ditangkap dan poin kill pertama akhirnya dipecahkan oleh Dewa United di menit yang ke-7 menuju ke-8. Tapi ya ini masih keunggulan jauh banget sih. Bisa dibilang hampir 1000 gold per menit perbedaan yang terjadi antara Kagendra juga dari Dewa United HK. Karena memang udah ada 7000 gold di menit yang ke-8. Based on item, Fanny-nya udah bebas banget nih. War X dan juga Heptasis menuju mungkin ke arah item defense terlebih dahulu. Apakah Brute Force atau coba ke arah yang lain. Tapi Nanjet muncul lagi membayang-bayangi inner turret di bagian atas. Satu persatu dilucuti. Semua bangunan turret dari Dewa United HK. Lemu tertangkap. XUZ. Dan bahkan nge-trigger Holy Defense di bagian atas. Atas bawahnya udah gak punya Holy Defense, Lim. Ini kondisi yang gak baik-baik aja buat Dewa United Hekalim. Makanya nih. Tapi seperti yang gue bilang tadi, Heptasis dan juga War X ya. Ini 2 item yang paling penting nih untuk Fanny-nya. Ya bahkan kalau ngomongin damage, tadi udah ada 1 Legend Sword juga yang kita belum tahu mau arahnya kemana. Ares Belt juga udah ada. Makanya kayak item itu fleksibel untuk Fanny sendiri. Yang pasti Lancelot-nya ketinggalan lumayan jauh nih. Apalagi dari KDA-nya pun kita udah bakal tahu nih damage dari Lancelot-nya akan sangat-sangat minim. Bukan nggak ada ya, ini harus digaris bawahi nih. Kalau Lancelot tanpa item apapun, Tonrosnya itu base damage-nya udah sakit. Jadi perkalian physical damage-nya tuh nggak terlalu berpengaruh sebenarnya untuk Tonros. Makanya sekarang bisa dibikin ke hybrid lagi. Yang penting punchernya stack 3. Tapi Lord sekarang di setup tanpa ragu seperti dari Kagendra.
tapi lihat ada conceal play juga yang dilakukan oleh Frenzy. Dia membayang-bayangi semua member dari Dewa United Heka. Tyrant's Revenge persiapkan boss kit. Apakah targeting yang tepat? Tapi lihat follow up-nya dengan Bennett Rage. Belum mampukah berhasil memang mengeksekusi Frenzy, tapi balasannya pun ada. Kato sit down. Target kedua terlihat. Alexander dipegang kendalinya. Ini overturn dikeluarkan. Daniel masih sempat untuk mundur dengan Flea. Tapi follow up flicker dari Xtriusi. Boss kit memberikan cover dengan bouncing ball ya. Untungnya Daniel dan juga Nanjet. Harus berhati-hati. Jangan sampai masuk terlalu dalam lagi mengingat damage. Dan Hehe meskipun masih under farm, tapi damage-nya sudah cukup masif untuk menyakiti tubuh dari Nanjet, Lem. Ya itu mau nggak mau sih pilihannya dari Nanjet. Kalau dia memang mau tabrak ya ke arah Hehe, itu cuma bisa pakai frame retribution-nya. Oh diadu atau lo sapi? Peraduan jangka. Kalau kita lihat sih ada retribution sangat trigger ya, tapi perbedaan level juga dia berpengaruh nih. Kalau nanti Dewa United Heka bisa tarik ulur sampai retribution si available lagi, ini bakal cukup merepotkan pastinya untuk Kagendra. Karena ingat, meskipun kondisi Kagendra unggul, tapi Lancelot itu bakal jauh lebih mudah untuk bisa mendapatkan objektif dibandingkan dengan Fanny yang minim immunity gitu, yang nggak punya immunity sama sekali dari semua skill source-nya. Dan ini masih tarik ulur lagi, apakah Kagendra akan dilema juga seperti tadi Dewa United Heka di game sebelumnya nih yang tarik ulur sampai 3 menit, belum ada Lord yang bisa diambil. Cuma ya jangan buru-buru juga nih. Kalau Lordnya ini ke steal, semua yang dilakukan Kagendra 10 menit awal jadi nggak berguna, jadi hilang. Tapi Council? Oke, Unbreakable digagalkan dengan Fist Break. Yang sepertinya sekarang membuat member-member Dewa United repositioning lagi. 5 player udah bersiap, level 10 di tangan dari Hehe. Dan masih menunggu momentum, Exor nggak mau terlalu all in juga, mengingat ini bakal cukup beresiko. Tapi Boss Kid membuka vision-nya lagi sedikit demi sedikit ditarik memang. Perhatian dari pertemuan Kagendra dan tertangkap ke Z. Dan kembali Daniel mencoba untuk maju seorang diri tershutdown dari Danielnya, tertangkap AOG tapi Zaman Force yang dibuka double kill untuk Exor. Dan sekarang lihat gimana Xtriusi satu hit terakhir yang memang masih bisa di cover. Menangkap dengan penalty zone, Hehe escape dengan cukup aman, menjauh dengan adanya satu revenge strike yang membuat Hehe terkunci pergerakannya dan dieksekusi. 3 member down bersama dengan Lord yang sekarang hadir ke arah bagian atas yang udah nggak ada holy defense, Salim. Kagendra mereka mengamuk. Lord mereka dapatkan, poin kill juga mereka ungguli, flicker dari Hehe juga nggak ada. Itu poin yang paling penting. Nggak ada flicker sama dengan penalty zone akan langsung ke arah Beatrix. 1 kali dash nih, tactical reposition langsung akan ditabrak, yakin 100%. Atau kalau mungkin bukan Terisla tapi ada Daniel dengan flickernya nih. Hehe akan menjadi target bangsa mungkin dari Kagendra. Selain dari Hehe, ya Lancelot doang salah satunya masih bisa bergerak. So kita akan lihat push dari Lord yang sangat mematikan. Exor tapi low ini nggak jadi kondisi yang baik juga, dan bahkan lihat ada inisiasi di bagian belakang dengan satu AOG dan juga penalti itu mulai dibuka. Flicker sudah mulai keluar tapi Daniel terlalu dalam dan Daniel pun terpick off mengejar karena Gizao. Ton Rose Phantom Execution, Alexandra targeting karena Gizao yang masih coba untuk digocek dan berhasil melakukan double killnya. Melarikan diri Nanjet menjauh dari rekan-rekan yang sudah tidak bernyawa, dan sekarang memang menjadi kerugian untuk Kagendra karena mereka nggak berhasil memaksimalkan holy defense yang sudah nggak ada, dan juga Lord pertama yang sekarang malah membuat Kagendra terdorong dengan 2 player yang terpick off. Ini kayak komunikasi yang nggak berjalan sih dari teman-teman Kagendra. Dimana Exornya udah low, tiba-tiba masuk pakai penalty zone sama flicker tadi dari Gizao. Kayak dua-duanya ini nggak sinkron, damage akan kurang, plus pannya juga belum ready, makanya tadi nggak ada collab damage sama sekali. Hehe-nya udah ke zoning, apa depan base sendiri kok. Tapi ya kita akan bahas dari segi item nih. Lancelot yang udah mulai jadi item ketiganya ya, udah jadi Malefic Roar. Damage dari Lancelotnya udah nggak bisa dianggap remeh lagi nih, bahkan lebih sakit gue rasa dari Fanny sekarang. Brute Force udah jadi. Next item anti Cuirass ya, dia harus benar-benar punya item defense, 2 item defense bahkan kalau pengen ngelawan Hehe. Oh, masalahnya Tyrant's Revenge, Boss Kid nggak koleksi siapapun, justru malah Ketusnya lagi menjadi korban. Nanjet masuk, Xtriusi down, dan kali ini menjadi kerugian untuk Dewa United Heka. 1 persatu dilucuti Alexandra. Where are you running from? Double kill untuk Exor, dan sekarang kita lihat Hehe last man standing. Apakah dia mampu untuk bisa nge-clear minion di bagian tengah dengan Bennett Rage yang masih belum available? Seorang diri, 1 melawan 5. Mampukah Dewa United Heka bertahan dari gempuran? Semua member dari Kagendra langsung dive in, dan one straight push is real. Congratulations Kagendra untuk poin pertama di progressive round dengan reverse sweep yang mereka lakukan.
Wow, Kagendra sempat ketinggalan 1 poin tapi tidak jadi masalah karena balik lagi mereka tahu gimana cara memenangkan lewat gameplay, bukan sekedar hero. Hero aja nggak cukup, draft bagus aja nggak cukup, dan Dewa United satu buah tanda tanya yang sangat besar bahkan dengan game kedua yang mereka unggul dari gameplaynya, tapi sayang sekali mereka kena satu misplay fatal. Game ketiga juga sama, dan game keempat mereka akan kehilangan kepercayaan diri. Tapi ya, kita udah tahu ya alasan dari game pertama, game kedua, dan game ketiga tadi. Fanny dari Nanjet di ban karena memang setajam itu ternyata Fanny-nya. Bahkan gue bisa bilang lebih tajam dari Alexandra, tipis-tipis lah bedanya dia. Setuju karena lagi-lagi kita lihat gimana Nanjet ini debut pick dari Fanny-nya. Dan memang ternyata Nanjet ini udah diketahui mungkin ya. Power pick dia juga ke arah Fanny, dan dibuktikan ketika penggunaan pertama Fanny di MDL pun berhasil membawa kemenangan untuk Kagendra di game yang keempat tadi. Dan itu menjadi game penutupan juga untuk match pertama kita, karena lagi-lagi Kagendra justru sekarang yang malah bersinar. Mungkin mereka struggle untuk di group stage, tapi mereka membuktikan lagi-lagi bahwa none of the team bisa untuk menunjukkan taringnya. Dan kali ini Dewa United HK yang merasakan kekejaman dari Kagendra. Dan nice try untuk Dewa United HK. Kita masih menunggu pastinya perjuangan dari kalian untuk di progress. Aplikasi GoPay baru, nggak pakai lama, dompet andalan gamers banyak damage-nya. GT30 Pro offers the all-day full FPS system solution. The system, including 3 key components. MagJosh cooler intelligently balances power allocation, together delivering sustained peak performance. Walau yang lain terus berubah, GoPay konsisten, kasih yang pasti murah. Tagihan murah di aplikasi GoPay, transfer 100 kali per bulan. Download aplikasi GoPay baru, nggak pakai lama, dompet andalan gamers banyak damage-nya.